Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agitya Gata, NPM 190-250-10-167, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tanah salin dan tanah sogek. Tanah salin dan tanah sogek merupakan tanah yang terkena garam terjadi di daerah kering dan semi kering, di mana evaporasi sangat melebihi curah hujan. Ion yang terakumulasi menyebabkan salinitas atau alkalinitas termasuk natrium, kalium, magnesium, kalsium, klorida, karbonat, dan bikarbonat. Tanah salin merupakan tanah yang mempunyai konsentrasi garam yang cukup besar sehingga mampu mempengaruhi produktivitas lahan, kesehatan tanaman, sifat tanah, kualitas air, sumber daya lahan, dan kegunaan tanah itu sendiri. Tanah salin mengakibatkan akar tanaman kurang menyerap air bahkan dalam keadaan basah. Tanah sogek atau alkali. Sogesitas tanah merupakan jumlah kandungan natrium yang ada dalam tanah yang dapat memperbesar ukuran pH tanah sehingga dapat merugikan produktivitas lahan. Tanah sogek merupakan tanah yang memiliki kadar natrium Na+ yang berlebihan yang teradopsi pada pertukaran kation. Tanah yang mempunyai nilai sogesitas yang tinggi akan menyebabkan permeabilitas air berkurang sehingga tanah akan tergenang dan akan keras saat tanah sudah kering. Tanah sogek cenderung memiliki struktur yang sangat buruk yang membatasi atau mencegah infiltrasi dan drainase air dengan pH lebih dari 8,2 ion OH- yang dilepaskan menghasilkan pemeliharaan pH yang lebih tinggi di tanah alkali berkarbon daripada di tanah alkali non berkarbon. Penyebab utama tanah salin dan tanah sogek, salah satunya adalah sifat induk tanah yang kaya akan batu terdapat di bagian dasar di bawah endapan tanah. Selain itu, tingkat air tanah dalam hubungannya dengan permukaan tanah berfluktuasi tergantung pada curah hujan diterima dan evapotranspirasi penutup vegetatif. Tingkat air bawah tanah yang rata-rata kedalaman sekitar 6 kaki atau kurang sangat rentan terhadap salinitas atau pengembangan tanah. Hal ini dikarenakan kandungan oksigen tanah yang sangat rendah serta membawa garam ke dalamnya. Selain itu, kondisi juga diakibatkan adanya irigasi yang berlebihan dan curah hujan yang tinggi mengakibatkan terciptanya tanah salinitas dan sogesitas. Reklamasi pada tanah salin. Reklamasi tanah garam pada dasarnya melibatkan penghilangan garam dari tanah garam melalui proses pencucian dengan air dan drainase. Penyediaan saluran drainase lateral dan utama dengan kedalaman 60 cm dengan lebar 45 cm. Dan pencucian garam dapat memulihkan tanah. Drainase bawah permukaan adalah alat yang efektif untuk menurunkan permukaan air
menghilangkan kelebihan garam dan mencegah salinitas sekunder ion seperti klorida, sulfat, dan lain-lain. Pengolahan tanah salin meliputi pengolahan irigasi, pupuk, pemilihan tanaman, dan pengolahan tanah atau budaya. Metode reklamasi tanah. Metode reklamasi tanah ada 4, yakni metode mekanik atau fisik, yaitu memperbaiki kondisi fisik tanah melalui infiltrasi dan aerasi tanaman, menghilangkan natrium yang terkandung. Beberapa cara yang dilakukan dalam metode fisik adalah bebas luka garam, penggalian banjir, dan pembilasan garam, pencucian garam, drainase, atau memperbaiki fasilitas saluran keluar drainase, meningkatkan permeabilitas tanah. Metode kimia, yaitu dengan melakukan amandemen kimia. Setelah dilakukan amandemen kimia, selanjutnya dilakukan pencucian garam untuk menghilangkan garam yang larut pada reaksi selanjutnya. Terdapat beberapa jenis amandemen kimia tersedia, seperti pemasok kalsium karbonat atau Ca, langsung terlarut kalsium klorida, gipsum, fosfogipsum, dan lain-lain. Pembentuk asam atau pemasok Ca tidak langsung, seperti elemental sulfur, sulfuric acid, kapur, belerang, besi sulfat, aluminium sulfat, birs atau FeSO4. Secara metode biologis, yaitu dengan adanya tanaman alga biru yang tumbuh akan menambah bahan organik dalam tanah dan mengikat N dari atmosfer. Metode pemilihan tanaman, yaitu dengan memilih tanaman yang emang toleran dengan tanah alkali. Terdapat beberapa tanaman yang tumbuh dengan kesesuaian ESP yang terkandung dalam tanah. Indikator pada tanah yang diduga asin atau dipengaruhi oleh natrium, tingkat masalah dan pengolahannya. Suatu tanah akan diartikan sogik jika memiliki presentasi sodium yang dapat ditukar 15 atau lebih, atau memiliki rasio absorpsi sodium 13 atau lebih. Tanah sogik sering sekali memiliki tingkat pH 8,5 atau lebih. Tanah memiliki keduanya, masalah salinitas serta sogisitas dianggap sebagai tanah salin sogik dan akan memiliki karakteristik keduanya. Pengolahan tanah salin dan sogik menjadi lebih rumit bila keduanya terjadi di tanah yang sama secara bersamaan. Tanah salin sogik biasanya tidak menunjukkan gejala sogisitas yang kuat, namun karena salinitas tanah menurun melalui drainase atau pengolahan yang lebih baik, garam, kalsium, dan magnesium lebih disukai terlepas dan natrium lebih lambat larut dan akhirnya mendominasi tanah. Pengolahan akan sangat mirip dengan tanah sogik. Rembesan salin. Secara umum, rembesan salin terbentuk ketika air berlebih, baik dari curah hujan atau irigasi, memasuki daerah imbuhan area lahan yang menjadi sumber air untuk rembesan.
melarutkan garam ke bawah dan bertemu dengan lapisan kedap air seperti batuan dasar. Karena air yang syarat garam tidak dapat bergerak ke bawah lebih lama lagi, ia bergerak secara horizontal melintasi lapisan kedap air dan akhirnya muncul kembali pada titik terendah lokasi berbaring atau area pembuangan. Setelah penguapan, garam tertinggal dan menumpuk. Rembesan garam ditandai dengan pemupukan garam di tempat-tempat terlokalisasi, pertumbuhan tanaman yang buruk, genangan air, dan infiltrasi air yang lambat. Mengukur salinitas dan solusitas. Keberadaan garam dalam tanah dan air dapat dinilai dengan mengukur salinitas, konsentrasi garam terlarut dalam tanah, dan solusitas. Konsentrasi relatif Na+ dibandingkan dengan Ca2+ dan magnesium 2+. Salinitas paling sering diukur dengan mengukur konduktivitas listrik atau isi, yang diperkirakan konsentrasi garam terlarut dalam bubur tanah atau larutan air dengan seberapa baik arus listrik melewati media. Selain EC, salinitas air dapat diukur dalam hal total padatan terlarut TGS. Segi gas diukur dengan menghitung presentasi natrium yang dapat ditukar atau SP dan atau rasio adsorpsi natrium dapat diukur atau dengan SAR. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.